Oke, saya buka dulu. Kemarin kalau nggak salah, kalian ada PR ya? Latihan 1, bener nggak? Nomor berapa aja ya, Keisha? Nomor 236, Bu. Oh, nomor 1 udah dibahas ya? Oke. Udah. Oke. 236. Oke. Nomor 2. Ini boleh 2 cara ya, boleh pakai rumus atau pakai apa namanya? Diubah ke bentuk kuadrat sempurna. Oke. Yang ini kalau diubah ke bentuk kuadrat sempurna, dia menjadi apa? Ini juga belum ya, Keisha ya? Ini Keisha apa Bu, saya yang rada nge-lag ya? Ya, kenapa? yang buat uh, ganti jadi kuadrat sempurna itu yang nomornya dikekananin kan, yang dipindah ruas itu. Misalnya, Angkanya, ya konstantanya. angkanya Bu, Ya, 16-nya. Oke, betul. oke. Yang kayak gini loh, yang jadikan kuadrat sempurna. Ini jadi min 5 ya. Min 5 kuadrat. Diubah menjadi bentuk baku ya. Ini kan bentuk umum ya, yang nomor 2 ini bentuk umum. Kemudian dibakukan. Berarti Y plus 3 ya, beratnya ya. Nah, nanti bagi yang Iya Bu, belum iya Bu. jelas, langsung cepat ditanyakan biar nanti pas ulangan kalian lancar. Saya sih berharapnya gak usah remedial deh. Gitu. Kemudian plus 9 ya. Nah, kalau bentuknya udah seperti ini udah gampang nih. Pusatnya di 5,-3, betul? Yang A. Kemudian jari-jarinya berapa? Kamu jawab di mute dulu beratnya. Iya Bu. Jari-jarinya berapa? Akar 18 saya udah bilang. Ya, Tadi iya kamu bilangnya di mute. Kamu pas ngomong di mute. Oke, apakah ada pertanyaan bentuk yang ini? Ini saya langsung mengubah ke bentuk bakunya. Jadi min 5 ini dari mana, Stefani? Itu Kenapa ini min 5? ke itu A-nya, Bu. Jadi Itu separuhnya dari karena sini. kan di yang Ya. Halo? Saya nge-lag nggak? Suara saya jelas? jelas Bu. Oh, oke. Kemudian plus 3 ini dari mana? Plus 6 ini dibagi 2 ya. Ya. Habis itu 25 ini dari mana? 5 ini dikuadratin. Itu ya. 9 ini dari mana? 3 ini kita kuadratin. Begitu. Ini udah cara cepatnya. Ya udah dari sini ketemu pusatnya di 5,-3. Jari-jarinya adalah 3 akar 2 ya. Akar 18. Oke, kemudian yang B ini dibagi 4 dulu ya. Ini dibagi 4 dulu nih. Jadi kalian mau mengerjakan pakai cara kuadrat sempurna ataupun dengan cara rumus, koefisien X kuadrat dan Y kuadrat harus 1 gitu ya. Kalau masih 4, X pangkat 2 plus 4, Y pangkat 2, ini harus dibagi 4 pasti. Dan ciri persamaan lingkaran itu antara koefisien X kuadrat dan Y kuadrat itu selalu sama. Kalau 3 ya dua-duanya 3 gitu. Kalau 4 ya 4 dua-duanya. Nggak mungkin di sini 4X kuadrat, di sini 2Y kuadrat, nggak mungkin. Karena nanti jadinya bukan lingkaran, dia oval.
Kalau dibagi 4 berarti dia jadinya X kuadrat plus Y kuadrat. Saya pelan-pelan biar lancar. Berarti plus berapa? 2 ya? 2X. Kemudian min 16 itu berarti min 4 ya? Karena dibagi 4. 4Y. Kemudian sama dengan ya, 17-nya konstantanya langsung kita pindah ruas aja nih. 17 juga ikut dibagi 4 nih. Per 4. Nah, habis itu kita jadikan kuadrat sempurna nih. Kalau yang suka lupa ngapalin rumus nih, biasanya lebih gampang nih. Ini plus 2X ya. Nah, di sini dibagi 2 nih, jadi plus 1. Kemudian di sini dikuadratin. Kemudian di sini, ini berarti sama nih. Ini kan tadinya min 17 per 4 konstanta aslinya. Tetapi karena di sebelah kanan ada plus 1 nih. Ini plus 1 juga dikuadratin kayak gini ya. 5 dikuadratin tuh 25. Berarti di sini ada plus 1 kuadrat tuh. 1. Nah, kemudian Y-nya. Y. Ini min 4 nih dibagi 2 nih. Jadi 2. Nah, kuadrat. Kemudian ini 2 ini juga kita kuadratin nih. Ditambahin di sebelah kanan 4. Nah, begitu. Ya udah tinggal ini udah bentuk bakunya nih. Tinggal kita menghitung sebelah kanannya ini ya jadi R kuadrat begitu. Ya udah jadi pusatnya ada di min 1,2 ya. Nomor yang B min 1,2. Kemudian R-nya berapa tuh? R-nya. Siapa yang udah dapat nih? Yang B. Berapa R-nya? Seperdua akar 3 betul? Iya, Bu. Ya, oke. Seperdua akar 3. Dari akar 3/4 ya? 3-nya nggak kelihatan ya? Bentar. 3. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan yang belum jelas. Pakai rumus boleh ya? Pakai rumus yang ada di halaman depan di modul. Terus yang nomor C. Nomor C dibagi 3 ya. Ini bagi 3. Ini tadi dibagi 4 ya. Nah, ya saya langsung ya. Pusatnya berapa koma berapa? Yang C. Nanti kalau ada jawabannya berbeda baru saya bahas. Pusatnya ada di min 2,6 ya, Bu? 2 dong. Positif dong. Brian. Sorry Bu, sorry. Ya, lawannya ya. Di sini kan min. Salah lihat Berarti di sini ini, plus. ya, Bu. Oke. Koma berapa? 3. Saya salah lihat soal Bu, saya lihat yang bawahnya Bu. 3, Bu. Oh, Saya lihat yang D, Bu. ini yang di sini ya. Iya. Min 3, betul. Kemudian R-nya berapa? R-nya berapa nih? R-nya pecahan ya? 2 akar 3/3, Bu. Oh. Ayo, yang teliti ngitungnya. 9, 13, 13 kali 3 itu 39, 39 dikurangi 35 itu 4. Berarti 2/3 akar 3 ya? Bener nggak nih saya ngitungnya? Coba sambil dicek. Saya kan nggak pakai coretan nih, ngawur aja nih. Sama, Bu. Oke, benar. Ada pertanyaan? Ada yang belum dapat nih? 2/3 akar 3 dari mana? Udah? Dapat semua? Nah, kalau saya tuh biasanya gini. Kan intinya pusat dulu dapat nih. Ya udah pusat ini dikuadratin nih.
2 kuadrat 4. Min 3 kuadrat 9. Tambahin 13 ya. 13. Karena ini 35/3, berarti ini tadi 13 juga kita kali 3 nih. Supaya disamakan penyebut ya. Supaya sama-sama per 3. Berarti 39/3. Ini kan plus nih. Pindah ruas ke kanan jadi min ya. Berarti 39 dikurangi 35. Jadinya 4/3 diakarin. Akar 4 itu 2, akar 3 di bawah, kemudian kita rasionalin. Begitu cara cepatnya. Kemudian yang nomor D ini juga dibagi 4 ya. Dibagi 4. Kalau ada yang belum jelas, jangan malu-malu tanya lo ya. Karena kalau kalian nggak bertanya itu, saya beranggapan kalian ngerti. Jadinya, bablas deh, kelewat. Yang nomor D, pusatnya berapa koma berapa? Min setengah ya? Betul. Iya, Bu. Ya, min setengah koma berapa? Min juga. Min 3/2. Oke. Betul. R-nya berapa? 3/2 ya, Bu. Oke, ya betul. R-nya adalah 3/2. Ada pertanyaan? Bisa ya? Yang teliti aja ngitungnya. Ya, Arven ya. Brian. Ya Bu, saya tadi keliru banget. Kamu. Nanti kalau ulangan biasanya suka kayak gitu ya. Salah soal deh. Aduh. Kayaknya udah bener nih. Tapi kok salah. Ternyata salah angkanya. Nomor E. Nomor E. Ini pusatnya berapa koma berapa nih? Pusat. Berapa koma berapa? Siapa yang udah? Ayo. Cheryl udah belum? Yang E. Apa pusatnya? Saya baru masukin rumus doang, Bu. Saya nggak ngerti uraiannya, Bu, kalau pakai sinkros. Ini, variabel itu kalau persamaan lingkaran cuma X dan Y. Jadi, kalau bukan X, bukan Y, jangan dianggap variabel. Oke? Nah, berarti ini, sini ya. Saya tulis di sini. Ini kita bakukan aja nih. X, berarti ini setengahnya dari 2 sin theta ya. Dibagi 2 berarti cuma 1 sin theta ya. Sin theta nih. Sin theta. Kemudian tutup kurung kuadrat. Kemudian ditambah yang Y-nya berarti min 2 cos theta itu yang kita bagi 2, berarti min cos theta ya. Nah, cos theta itu jangan dianggap variabel. Cos theta. Kenapa bukan variabel? Ya kan dia bukan X dan Y, kan gitu. Sama dengan, nah kemudian ini plus sin theta pindah ruas ya. Saya taruh di sebelah sini di bawahnya ya, nggak apa-apa ya. Berarti min sin theta. Sin theta. Kemudian ini sin theta di kuadrat. Ada kuadratnya ya. Kuadratnya ketinggalan. Kemudian ini sin theta dikuadratin, ditambahkan di ruas kanan ya. Ini sin theta. Jadi kalian kalau udah lihat trigonometri aja udah males. Padahal ini kuadrat ya. Padahal dia nggak terlalu susah juga sebenarnya. Kemudian ini cos theta juga dikuadratin. Ini jadinya cos, nabrak-nabrak nggak apa-apa ya. Yang penting kelihatan. Cos kuadrat theta. Nah, berarti ini hilang nih. Min sin kuadrat sama plus sin kuadrat. Ya udah, ini R kuadratnya adalah cos kuadrat theta ya. Ya udah, berarti pusatnya ada di min sin theta, cos theta. Itu pusatnya. Jari-jarinya apa jadinya? Apa yo? Apa jari-jarinya? Cos theta ya, Bu? Iya, betul. Ini diakarin ya. R-nya adalah cos theta. Kalau saya terlalu cepat dibilangin ya. Saya tuh suka kalau kalian diem-diem, itu malah tambah banter.
Oke, apakah nomor 2 masih ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah jelas? Saya? Oke, sekarang nomor 3. Saya pakai ganti warna ya. Nomor 3 yang A, ini kayak contoh 5 ya. Disubstitusi satu-satu ke persamaan persamaan bentuk umum ya, X kuadrat plus Y kuadrat plus A besar X plus B besar Y plus C sama dengan 0. Ini bentuk umum persamaan lingkaran. Jadi, koefisien X kuadrat dan Y kuadrat harus 1. Itu ya, paham ya? Maka kenapa yang nomor 2 B, C, D itu tadi harus dibagi 4, dibagi 3 gitu. Karena bentuk umum persamaan lingkaran itu koefisien X kuadrat dan Y kuadrat harus 1. Gitu. Nah, sekarang ini satu-satu ya, 5,5 masukkan ke X dan Y-nya nanti dapat persamaan ABC ya. Kemudian 2,6 juga masukkan. Dapat 2 persamaan. 7,1 masukkan ke X-nya. Dapat persamaan yang ketiga, kemudian dieliminasi. Persamaan 1 dengan 2, 2 dengan 3, atau 1 dengan 3 gitu ya. Nah, ini nomor A dapat persamaannya apa? Terakhir setelah disederhanakan. Sudah dapat? Jawabannya apa? Rian, kamu dapatnya apa ya nomor 3A? Bukan ya? Kok 14 persamaan bentuknya? Halo, Bu. Oh, A-nya dapat berapa A-nya? Saya tambah 1 kuadrat tambah 7A. Oke, sebentar. X kuadrat plus Y kuadrat. Pelan-pelan, Rian. Kemudian, A-nya berapa? 7 ya, Bu. 7X. Plus ya? Iya, Bu. Oke. B-nya berapa? 1, Bu. Plus 1 ya? Iya. C-nya berapa? C-nya 1 aja, Bu. 1 juga? Adis sama Adis? C-nya saya min 20, Bu. C-nya min 20. Y-nya benar 1. Sama juga kamu? Yang B-nya maksudnya, Bu. B-nya? B-nya saya min 2. Oh, min 2. Bibi? Ya, saya B-nya juga min 2, Bu. C-nya sama Oh. kayak Adis juga tadi, min 20. Oh, oke. Ini min 2 ya? Min 2. Rian dicek lagi ya. Oke, udah benar. X kuadrat plus Y kuadrat plus 7X min 2Y min 20 sama dengan 0. Pratnya sama? Saya juga belum nyoba, Bu. Oh, belum nyoba. Sarla? Sama? Saya salah, Bu. Nggak teliti nih. Sarla, kamu suka nggak teliti. Bu, Ya apa? saya A-nya min 4. Oh, A-nya min 4. Iya, Bu. Saya juga min 4. Loh. Saya juga min 4. Oke. Ya udah deh, sebentar. Coba saya biar cepet, saya masukin ke ini ya.
Coba kalau kita masukkan di persamaan ini, berarti kita dapat, kayaknya saya harus buka Word aja biar ngetiknya cepet ya. Bentar, saya buka Word dulu. Biar cepet ngetiknya. Sabar. Oke. Saya copy soalnya dulu sebentar. Nomor 3. Supaya ketahuan nanti kalau misalnya ada yang keliru di mana gitu, ngeceknya gampang ya. Kalau nggak dibahas nanti nggak bisa dicek. Oke. Tentukan persamaan lingkaran yang mana? Berarti kita bikin rumus ininya dulu. Bentuk bakunya itu adalah X kuadrat. Kecil ya? Sebentar, saya gedein dulu. Saya copy. X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C besar ya, sama dengan 0. Oke, ini rumus yang akan kita pakai. Kita substitusi satu persatu. Ini copy 5,0 kita masukkan ke sini. Rumus ini. Nah, berarti X-nya ini kita ganti 5. Ini diganti 5. Ini diganti berarti 5A ya langsung ya. Ini berarti 5B juga. Udah, kemudian jadinya apa nih? 5A ditambah 5B ditambah C sama dengan min 50 ya, betul? Ini persamaan kita yang pertama. Kemudian saya copy aja dari sini ya. Copy. Titik yang kita substitusi yang 2,6. Berarti ini 2, ini 6, ini 2, ini 6. Sama dengan 0. Dari sini kita peroleh 2A plus 6B plus C sama dengan min 40 ya? Benar, Sakai? Kamu sambil ngecekin jawaban saya, Sakai. Ini 7,1. Berarti ini 7. Ini 1. Ini 7. Ini 1. Sama dengan 0. Berarti salah. Nah. 7A ditambah B ditambah C sama dengan berapa, Sakai? Min 50, bener nggak? Iya Bu, iya min 50 Bu. Min 50. Oke. Nah kemudian ini persamaan 1 nih. Ini persamaan 1. Yang ini persamaan 2. Yang ini persamaan 3. Nah, kemudian kita eliminasi satu-satu. Eliminasi 1 dan 2. Nah, berarti kita peroleh eliminasi C pasti ya, eliminasi C. Nah, biar jelas. 1 dan 2 langsung aja nih ya. Berarti kita dapat 3A
Saya langsung di sini ya. Nanti kalian udah tahu kalau eliminasi. 3A tiganya kok di belakangnya. 3A kemudian min B, betul ya? Sama dengan min. Kalau dikurang berarti jadinya min 10. Oke, ini dapat persamaan yang keempat. Oke, kemudian eliminasi C dari persamaan 1 aja ya, 1 dan 3 aja ya, biar sama-sama 50 habis tuh, gitu. Berarti kita kurang aja nih, enaknya yang mana nih? Sama aja ya. Ini min 2A ya. Min 2A. Kemudian ini 5 dikurangi 1 jadi plus 4 ya. 4B, C-nya habis sama dengan 0. Bener nggak? 0 ya. Nah, ini bisa disederhanakan nih. Dibagi 2 ya. Dibagi 2. Berarti min A ditambah 2B sama dengan 0. Nah, ini dijadikan ini aja lah. Biar bisa disubstitusi. Nggak usah eliminasi ya. Jadikan aja A sama dengan 2B ya. Nah, ya udah. Ini jadi persamaan ke 5. Nah, habis itu substitusi 5 ke 4. Nah, biar gampang. Oke. Ya udah nih, copy aja nih. Copy ke sini. A-nya kita ganti jadi A-nya itu kita ganti jadi 2B. Nah, begitu. Berarti dari sini kita peroleh 5B ya. Sama dengan min 10. Berarti B-nya berapa nih? Min 2 ya. Nah, benar tuh. Yang Rian, kamu yang salah. Yang benar Adi sama Vivi tuh. B-nya min 2. Habis itu kalau B-nya udah ketemu, ya udah ini substitusi ke sini ya. Nah, masukkan ke sini. Copy. B-nya diganti. Salah. Min 2. Ya udah berarti A-nya ketemu min 4. Nah, ketemunya min 4 ya. A-nya. Tadi berapa? 7 tadi salah ya. Oke, kemudian tinggal C-nya nih. Kita pakai salah satu aja yang paling kecil aja nih. Adis, kamu keliru A-nya juga ya? Adis. Mana Adis? 2 dikali. Kamu tadi ketemu berapa A-nya? Min 4, Bu. Oh, min 4. 6 ditambah ya. 6 dikali B-nya tadi min 2. Salah nggak saya masukin ya? Bener ya? Kemudian plus C. Nah, sama dengan min 40. Oke. Berarti C-nya berapa tuh? C sama dengan 12. Ini 8 tambah 12 berapa? Min 20, Bu. Ya, oke, benar. Jadi min 40 dikurangi 20 ya. Nah, ini jawabannya. Berarti kita masukkan lagi ke sana. Menjadi ini jadi min 4. Ini menjadi min 2. Ini jadi min 20. Nah, begitu. Ini B-nya saya warna ini biar kelihatan. Ini C-nya, ini A-nya.
kemudian ini C-nya. Oke, bisa ya? Itu caranya. Pokoknya ini saat eliminasi ini harus benar-benar teliti supaya nggak ngulang lagi. Biasanya kalau udah dapet pecahan, aduh mau ngulang lagi udah males ya, karena panjang. Eliminasi itu musuhnya banyak orang. Saya aja musuhan sama ini. Eliminasi. Oke. Sekarang kita lanjutkan yang B. Yang B jawabannya apa? Tadi kan udah ada soalnya ya. Ngapain pindah lagi? Yang B jawabannya apa nih? Ayo, siapa yang udah? Bima, kamu udah belum? Jawabannya apa nih? Saya kayaknya salah. Belum, Bu. Ini ada pecahannya ya? Siapa yang udah dapat? Saya, Bu. Pecahan, bukan? Iya, pecahan. Oh, oke, ya udah. Yo, semangat. Jawabannya apa? Saya X kuadrat X kuadrat, ya. Terus? tambah Y kuadrat Sebentar, ini PB. Terus A-nya berapa? A-nya min 2/3. Min 2/3. Oke. Ini IMA juga. Dua per 3. Terus B-nya berapa? Min 16/3. Min 16/3. Terus C-nya berapa? 104/3. Plus ya? Iya, Bu. 104/3. Nah, nanti teman-teman yang lain sambil ngecek ya, apakah jawaban ini benar. Nah, ini kalian kali 3 semua juga boleh ya. Jadi ini kalau dikali 3 semua, dapatnya menjadi, ini kali 3. Jadi ini menjadi 3. Ini juga 3. Kemudian min 2X. Kemudian min 16Y. Kemudian plus 104. Nah, begitu. Kayak gini juga nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau kalian dapat soal pilihan ganda, bentuknya menjadi seperti ini biasanya. Pecahannya dihilangi. Gitu. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 6 ya. Atau masih ada yang mau coba yang ini? Menyelesaikan yang ini. Adis juga sama. Ketemunya sama Adis. Sama, Bu. Oke. Sekarang kita ke soal nomor 6 ya. Soal nomor 6. Nah. Nomor ini, bentar saya pindahin aja ya, biar gampang. Nomor 6. Pusat itu berarti A dan B ya. Ini adalah A, ini adalah B. Kemudian menyinggung garis, berarti kita harus punya garis. Sebentar, saya bikin ininya. Persamaan jarak persamaan lingkaran dengan pusat di A, B menyinggung sebuah garis. Garisnya adalah ini. Nah, copy aja dari sini. Copy. Garisnya bentuknya harus seperti ini ya. Nah,
Berarti R-nya itu adalah harga mutlak, itu rumusnya ya. R sama dengan harga mutlak, mana harga mutlak? Ini dia. Di sini adalah, ini saya copy aja. Copy. X-nya itu diganti A kecil, Y-nya diganti B kecil. Kemudian di sini adalah akar dari A besar kuadrat ya. A besar kuadrat, ini saya bikin dulu, kemudian baru di copy. Jangan keliru ya, mengambil yang dikuadratin ditambah B besar kuadrat. Nah, ini rumusnya. Nah, sekarang kita kerjakan yang A dulu. Nah, ini persamaan garis ini harus dijadikan bentuk yang AX plus. Nah, ini harus jadikan AX plus BY plus C sama dengan 0. Y-nya pindah aja boleh. Jadi X min Y plus 5 sama dengan 0 boleh. Atau kalian pindah X plus 5 ini pindah ke kiri semua juga boleh. Sama ya. Jadi jangan bingung Bu, ini harus kemana pindahnya, nggak ngaruh, pasti sama jawabannya. Nah, kemudian kita cari R-nya. Berarti ini tinggal kita substitusi, copy. A besarnya berarti kita ikuti yang ini ya. Ini saya blok. A besarnya itu yang 1 ya, A besarnya 1, A kecilnya adalah 2, kemudian B ini adalah min 1, B kecilnya adalah 3, kemudian C-nya adalah 5 ya, 5. Nah, yang masuk ke sini ini 1 ya, kemudian yang ini adalah min 1. Nah, begitu. Dari ini koefisien X dan Y ini yang kita akarin di bawah. Jangan keliru. Jangan ketukar sama yang pusat. Sama dengan, ya udah jadinya berapa nih? 4 per akar 2. Akar 2. Jadinya sama dengan 2 akar 2 ya. Dis, bener gak Dis? Oke. Ya, Bu. Tuh jari-jarinya. Kalau jari-jarinya udah dapet, ya udah masuk ke persamaan lingkaran. Jadi persamaan lingkarannya bentuk baku aja ya. Copy aja dari sini biar cepet. Copy. Di sini X-nya min 2. Oke. Y-nya min 3. Oke, sama dengannya jadi sama dengan 8 ya, Dis. Oke. Kalau yang B, nah ini bentuknya udah jelas nih. A-nya 2, A besar ya. B besarnya 1, C-nya 6. Nah, dari yang ini, nomor 2 ini ketemu R-nya berapa nih? Berapa R-nya? Matthew, kamu udah dapat belum R-nya? Yang nomor 6? Ini nomor 6. Belum, Bu. Oh, belum. Sam, udah dapat belum? Belum, Bu. Tinggal masukin ya ke rumusnya ini nih, harga mutlak nih. Atau Bu, saya nggak mau ngafalin rumus ini, ada cara yang berbeda, yang lain nggak? Ada. Caranya apa ya? Gini. Ini ada lingkaran. Kemudian pusatnya diketahui. Kemudian di sini ada sebuah garis yang menyinggung lingkaran. Nah, kemudian kita mencari jarak titik pusat ini ke garis ini kan.
Nah, berarti di sini nih harus siku-siku nih. Ini harus siku-siku. Nah, tegak lurus ya. Nah, begitu. Nah, berarti intinya kita dapat titik singgung dulu nih caranya. Ini misalnya X1, Y1 gitu ya. Kita nggak tahu nih titiknya berapa, berapa. Kita cari dulu nih titik singgungnya. Caranya gimana? Kita bikin persamaan dulu nih, persamaan garis yang ini. Kalau persamaan garis ini kan udah ada nih ya. Agak ribet sih, tapi nggak usah ngapalin rumus. Gitu biasanya Adis nih harusnya nih. Nadine juga nih. Harusnya lebih suka kayak gini nih. Jadi bikin dulu persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan X1, Y1. Persamaan garis yang melalui titik itu apa? Biasanya kan Y min Y1 itu ya. Y min Y1 per dan seterusnya. Nah, kalau udah dapat persamaan garis ini, kemudian cari gradiennya. Gradien garis ini dikali gradien garis ini, dia harus min 1 ya, karena mereka saling tegak lurus. Nah, kemudian kita cari perpotongan antara dua garis ini, pasti nanti ketemu nih. X1, Y1-nya berapa. Kalau udah ketemu titik singgungnya nih, ya udah tinggal jarak titik 2,3 ke titik singgung X1, Y1 itu tinggal dihitung, nanti ketemu jari-jarinya. Gitu. Itu kalau nggak mau ngafalin rumus jarak titik ke garis. Ini rumus itu cara cepet, tetapi kadang susah berat ya ngafalin rumus. Saya aja suka lupa-lupa. Udah dapat R-nya? 13 akar 5/5 bukan, Bu? 13 akar 5/5. Ya, kalian bentuk jadi nggak usah dirasionalin juga nggak apa-apa nih kayak gini. Nanti kan dikuadratin ya. Nah, maka persamaannya bedanya di sini doang nih. Ini jadi 169 per 5 ya. Per 5. Kemudian seperti yang tadi itu di apa? Yang nomor berapa tadi? 2 kok 2? Nomor 3C tadi ya. Kalau ada pecahan ini dijabarin aja dulu, kemudian dikali 5 boleh, tapi kalau kayak gini aja nggak apa-apa. Intinya kalian menemukan R-nya. Apakah jelas soal nomor 6? Jelas ya? Oke, kalau jelas, sekarang kita lanjutkan ke modul lagi. Ke contoh yang ada di modul yang kemarin belum dibahas. Contoh 6 dan 7 ya. Ya. Contoh 6. Diketahui titik A itu koordinatnya 0,1 dan titik B itu 0,9. Tentukan tempat kedudukan titik dari semua titik P sehingga berlaku PB sama dengan 3 kali PA. Kemudian periksa kedudukan titik. Oke. Ini kedudukan titik terhadap garis, terhadap lingkaran belum ya? Ini nanti. Yang penting kita dapat tempat kedudukan titik P ini. Sebentar, saya mau jelaskan. Oh, ini gambarnya masih ada. Nah, sekarang saya mau pindah ke sini. Nah, tadi kelihatan ya? Kok kecil? Oke. Ini perhatikan. Kalau tadi ini titik P ya harusnya ya. Saya ganti dulu deh, ini titik P. Titik P. Oke. Titik P tadi kan, perhatikan tuh. Jadi kita yang ditanya adalah kedudukan titik P. P ini adalah X, Y. Kita nggak tahu apa. Oh, ini sebentar saya kasih X, Y biar kelihatan ya. Ini adalah X, Y.
X, Y. Oke. Oh, enggak mau ya. Enggak mau dia. Ya udah. P itu adalah X, Y sedemikian hingga berlaku jarak apa tadi? PB, jarak P ke titik B itu selalu sama dengan 3 kali P ke A. Gitu ya. Nah, paling jelas adalah kalau gini. Kalau kita pas kayak gini kan kelihatan ya, tuh. Jarak sebentar, coretan saya mana nih? Jadi PA itu cuma 2 langkah ya, tuh. Cuma 2 langkah. Kemudian PB itu, oh ini harus digedein dulu ya. Bentar. Enggak kelihatan. Nah, dia. Aduh. Nah, perhatikan ini jarak P ke A itu cuma 2 ini ya, 2 satuan ya. Nah, kemudian P ke B itu adalah ini 1, 2, 3 tuh. Jadi 3 kali ya. 3 kali, ini 1 kali. Tuh. Berarti PB, P ke B itu jaraknya selalu 3 kali P ke A. Tetapi titik P itu bisa bergerak nih. Nah, perhatikan kalau kita gerakin ke sana sampai ujung ya. Sebentar, saya. Paling ujung. Oke. Nah, ini kalau titik P saya gerakkan ke paling ujung sini, perhatikan apakah jaraknya tetap sama dengan yang tadi tuh. Ini dari A ke ini setengah ya. Ini setengah, berarti 1, 2 ya. Kemudian ini setengah. Gimana caranya? Ini digedein lagi ya. Nggak kelihatan dong. Oh, ini kelihatan. Nih, jarak P ke A 1, 2, 3, 4. 4 ya. Kemudian P ke A ke mana tadi? P ke B. P ke B itu berarti dari sini ke sana ya. P ke B itu. Ini tadi jaraknya 4 satuan. Nah, ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya kan? 12 kalau dibagi 3 itu ketemunya 4 kan? Sama dengan jarak P ke A. Nah, gitu. Jadi ini jaraknya selalu sama. Ternyata apa? Titik P itu berupa lingkaran. Nah, begitu. Kebayang ya maksud soalnya ya? Jadi maksudnya situ, seperti itu. Koordinat titik A dan titik B itu yang tetap. Yang tidak tetap adalah koordinat titik P. Tetapi jaraknya itu harus mengikuti aturannya tadi. PB itu harus sama dengan 3 kali P ke A. Maka dia berupa lingkaran seperti itu. Itu penjelasan pakai gambarnya supaya kebayang maksudnya. Nah, kemudian Bu, nanti kalau ketemu soal seperti ini apa harus digambar dulu? Ya nggak usah. Nah, nanti fokus kalian adalah di sini nih. Persamaannya yang diketahui ini fokusnya. Sama koordinat titik yang diketahui ya. Nah, artinya PB itu apa? PB itu adalah jarak titik P ke titik B, gitu. Jadi ini sebenarnya hampir kayak mendekati vektor sebenarnya ya. Kalau di vektor PB itu kan berarti B X-nya B dikurangi X-nya P, begitu kan? Ini mirip tapi nggak harus dari B. Karena kalau yang ini jarak titik itu nggak harus arahnya nggak harus. Yang penting jaraknya ukurannya ya. PB itu adalah jarak titik P ke titik B itu sama dengan jarak titik A ke titik P. Nah, jarak titik berarti pakai Pitagoras ya. Pitagoras itu berarti delta X kuadrat plus delta Y kuadrat kemudian diakarin. Nah, karena di sini ada akar, supaya nggak ada akar maka kita kuadratin kedua ruas nih. Nah, karena dikuadratin berarti 3-nya ikut dikuadratin. Jelas ya sampai di sini ya. Nah, kemudian PB kuadrat itu berarti ini akarnya jadi hilang, pindah ke sini ya. Jadi yang kita ambil hanya yang di dalam ini. X min 0. Kenapa X min 0? Kan delta X. Delta X-nya antara P sama B. X-nya si P berapa? Si X nih. Kemudian X-nya si titik B apa? 0. Berarti X min 0 ya. X min 0.
Kemudian delta Y. Delta Y berarti Y-nya si P apa? Y. Y-nya si B apa? 9. Berarti Y min 9 kuadrat. Kemudian PA. Berarti delta X-nya si PA itu berarti X-nya si P itu si X. Kemudian X-nya si A itu 0. Berarti X min 0 kuadrat. Delta Y-nya si PA. Berarti Y-nya si P itu Y. Y-nya si A itu 1. Berarti Y min 1 kuadrat. Ya udah ini dikuadratin, akarnya hilang. Kemudian ini dikuadratin dulu ya. Berarti Y kuadrat min 2Y plus 1 itu kemudian dikali 9. 1 per 1. Dapatnya yang ini. Kemudian yang ini yang ruas kiri ini kita pindahkan ke kanan semua. Jadi 9x kuadrat kurangi 1 jadi 8x kuadrat. 18-nya ini hilang. 18Y ya. Kemudian, nah, ini disederhanakan, dapat. Oh, ternyata P itu berupa persamaan, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Itu adalah berupa persamaan lingkaran yang pusatnya di titik 0,0, jari-jarinya 3. Begitu. Nah, ini kedudukannya saya nggak bahas dulu. Nanti kalau kita udah sampai membahas ini. Apakah jelas sampai yang ini? Kesimpulannya ini? Paham? Bisa ya? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke contoh 7. Contoh 7. Oke, ini mirip sebenarnya, tapi cuman kalau contoh 7 itu koordinat titiknya ada yang bentuk koordinat kutub ya, karena ada cos sama sin. Ini namanya koordinat kutub. Waktu kelas 10 kayaknya kalian bahas ya. Di bab apa saya lupa. Di trigonometri kelas 10 kayaknya. Kemudian, nah ini perbandingannya juga pasti ada nih. Persamaan ya. Ini berarti persamaannya kalau kalian bikin persamaan berarti AP itu sama dengan 2/3-nya si PB gitu ya. Gitu. Nah, karena dia koordinat titik P-nya belum diketahui, berarti kita cari dulu nih titik P itu koordinatnya apa, apa nih. Nah, gambarannya seperti ini. Titik A itu di sini nih, 5,0. Titik B itu ada di sini nih, di min 10 cos theta, 10 sin theta. Itu. Kemudian, titik P itu diketahui ada di sini nih posisinya. Dia ada di 2/3-nya si PB ya. Oh, AP. Nah, ini berarti ini 2, yang ini 3. Berarti AP itu adalah 2/5-nya dari PB, dari AB. Dari A ke B. Oke. Kemudian kita mau cari koordinat titik P. Pakai bantuan vektor nih. Bantuan vektor. Diingat lagi pelajaran vektor semester kemarin. Ini vektor ya. Saya kurang lambang vektornya nih. Oke. Vektor OP. OP karena kalau kita mau cari koordinat titik P berarti OP ya. OP itu arahnya ke sana nih. Nah, ujungnya di sini, pangkalnya di 0. Berarti vektor OP itu adalah OA ke sana ya. OA ditambah AP gitu ya. Ditambah AP. Itu adalah OP. Berarti ini sebenarnya dari AP dulu ya. Ini vektor AP. Nah, vektor AP itu adalah 2/5-nya dari vektor AB ya. 2/5-nya dari AB. Kemudian AB itu kan masih 2 titik nih. Supaya dia hanya butuh 1 koordinat aja berarti harus jadikan OA sama OB gitu ya. Berarti AB itu ujungnya di B, pangkalnya di A ya. AB itu berasal dari AO, saya tulis di sini. Vektor AB itu berasal dari vektor AO ditambah vektor OB.
Nah, karena AO kan nggak ada, adanya OA ya. Berarti ini dikali min 1 aja nih. Berarti min OA. Nah, gitu. Berarti ditambah OB. Oke, berarti vektor AB bisa kita ganti jadi, nah ini OB dikurangi OA. Nah, karena tadi 2/5-nya, ya udah 2/5 tinggal dikali masuk ke dalam. Kemudian ini 5/5 OA dikurangi 2/5 OA jadi 3/5 OA. Ini adalah persamaan untuk mencari koordinat titik P-nya. Nah, ini yang akan kita jadikan patokannya nanti. Nah, kalau kita mau cari parameternya, kita mau cari nilai X-nya di titik P, berarti OA itu kita ambil, titik A itu kita ambil X-nya, 5 ini ya, kita ambil, masukkan ke sana tuh, jadi 3/5 kali 5 gitu ya. Oke, kemudian OB berarti kita ambil yang X-nya si B, yang ini nih, gitu. Jadi di sini diganti min 10 cos theta. Nah, kemudian ya udah ini 3/5 dikali 5 ketemu 3, kemudian 2/5 kali min 10 cos theta, ketemunya min 4 cos theta. Ini ketemu X-nya. Nah, kemudian Y-nya berarti, nah ini dia. Berarti kalau kita mau cari Y-nya, berarti OA ini kita ambil Y-nya si titik A. Itu 0. Berarti 3/5 kali 0 ditambah 2/5 kali OB itu kita ambil Y-nya. Berarti yang 10 sin theta. Kita masukkan ke sana 10 sin theta. Ya udah ini 0 dikali 3/5 0. 2/5 kali 10 sin theta jadinya 4 sin theta. Nah, kalau kita udah dapat bentuk seperti ini kita jadikan, kita cari, intinya adalah ini. Kita akan mencari 4 cos theta sama 4 sin theta. Berarti kita dapat di sini ya. Pindah ke sini ya. Di bawahnya ada sebenarnya. Berarti 4 cos theta itu sama dengan, nah ini 3-nya pindah ya. Ini 4, min 4 cos theta itu pindah ke kiri, kemudian X-nya pindah ke kanan. Jadi 3 min X ya. 3 min X. Kemudian 4 sin theta-nya tetap ya, 4 sin theta itu sama dengan Y. Nah, kalau udah dapat bentuk seperti ini, karena yang ditanya adalah bentuk persamaan lingkaran, berarti harus muncul X kuadrat dan Y kuadrat. Berarti ini kemudian kita kuadratkan. Kuadratkan kedua ruas. Nah, begitu. Ya udah jadinya menjadi 4, runyam ya tempatnya ya. Ke atas ini. 4 dikuadratin jadi 16. 16 cos kuadrat. Kuadrat theta sama dengan, berarti yang ini juga kita kuadratin nih. 3 min X kuadrat. Nah, kemudian yang 4 sin theta itu juga dikuadratin jadi 16 sin kuadrat theta. Sin kuadrat theta sama dengannya berarti tinggal Y kuadrat aja ya. Nah, kemudian supaya kita muncul X kuadrat plus Y kuadrat, berarti ini kita tambah. Nah, ya udah berarti kita dapat persamaan lingkarannya adalah X min 3 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Jadi, nah, ini jawaban kita. Apakah paham? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Bu, saya mau nanya, kalau soal kayak gini berarti harus digambar ya, Bu? Atau Nggak harus. Jadi intinya adalah gini, perbandingan ini yang kita pakai nih.
Tapi kalau misalnya susah membayangkan titik P ada di mana, ya digambar nggak apa-apa. Yang penting kan kalian tahu nih koordinat ini ada di mana. Kemudian ini kan berarti X-nya min ke sana ya. Iya, plus gitu. Dan cos itu kan kalau X itu kan cos ya. Kalau Y itu sin. Di fisika juga kan? Ya. Kemudian tapi sih kalau kalian coba lihat di latihan 1 soal tentang ini, nanti koordinat titik P udah saya kasihin. Jadi kalau yang ini contoh 7 itu kita benar-benar harus mencari sendiri koordinat titik P. Nah, coba kita lihat di latihannya. Kita lihat latihan 1. Ini nih dia. Nah, tuh. Nomor 5 nih. Kayak contoh 7. Kalau nomor 4 kayak nomor contoh 6 ya. Jadi titik P koordinatnya udah dikasih. Tuh, seperti itu. Nah, jadi kalian nggak usah pusing harus pakai gambar. Pasti kalian tinggal mengerjakan ini loh. Kalian cos sama sin dipisah sama kalau misalnya nih kayak yang B. Ada plus 4, ada min 4. Ini kok ribet banget ya, saya buang ya. Jadi kalau kalian ketemu nih, ada terpisah cos, ada terpisah sama angka nih. Nah, angkanya kita pindah ruas dulu. Kemudian nanti kita kuadratkan kedua ruas. Kemudian kita jumlahkan, nanti ketemu persamaan kuadratnya. Dan jadi kan nanti kalau dikuadratin kan ketemu cos kuadrat sama sin kuadrat ya. Kalau ditambahin jadi 1 nanti. Paham, Nadine? Iya, paham. Makasih, Bu. Oke. Ya. Sebelum ke latihan soal, kita ke satu soal lagi dulu yang kedudukan titik terhadap garis tadi ya, yang sudah nyempil di contoh 6 tadi. Nah, kedudukan titik terhadap garis itu seperti apa? Kedudukan titik terhadap garis itu cuma ada ini, pada, di dalam, di luar. Cuma ada 3 ini ya. Jadi kalau ini ada lingkaran, ini pusat lingkarannya di sini. Nah, titik A itu di sini nih. Karena dia terletak pada. Ini titik A. Artinya dia terletak pada. Kenapa dia terletak pada? Karena jarak titik A ke pusat itu sama dengan jari-jari lingkarannya. Nah, Bu, cara memastikan dia sama dengan atau enggak, gimana dong? Nah, kalau nanti persamaan lingkarannya bentuknya kayak gini nih, ya, yang kayak gini nih. Ya udah, titiknya kamu masukin aja ke sini nih. X-nya diganti sama X-nya dia berapa. Kemudian Y-nya dia berapa, masukin ke sini. Nanti kalau nilainya sama dengan, berarti sama dengan R kuadratnya tuh. Berarti dia terletak pada, gitu ya. Patokannya adalah R kuadrat. Bu, tapi kalau persamaannya sama dengan 0 gimana caranya? Ya udah, kalau sama dengan 0, berarti yang penting dia sama dengannya ini loh, gitu. Kalau hasil substitusinya ternyata hasilnya sama dengan 0 atau sama dengan R kuadrat, berarti titiknya terletak pada lingkaran. Tapi perhatikan yang titik B ini. Titik B ini ternyata di dalam lingkaran. Kenapa? Titik B itu jaraknya lebih dekat ke pusat, ya kan? Jaraknya itu lebih pendek daripada jari-jari lingkarannya, begitu. Nah, cara ngecek di soalnya gimana, Bu? Ya udah substitusi aja, nanti nilainya itu kurang dari R kuadrat atau kurang dari 0 nih. Nah, gampang ya. Hasilnya kurang dari R kuadratnya, atau kalau persamaan kita ruas kanannya itu 0, ya oke, kurang dari 0, negatif gitu ya. Itu kalau titiknya di dalam lingkaran. Kalau yang di luar gimana, Bu? Kalau yang di luar itu berarti lebih panjang. Jarak titik C ke pusat itu lebih jauh ketimbang jari-jari lingkarannya. Nah, cara ngecek di soal ya udah sama, substitusikan aja titiknya ke X dan Y-nya. Nanti kalian hitung nilainya itu lebih besar dari 0 atau lebih besar dari R kuadrat. Itu cara ngeceknya. Paham? Bisa ya? Kedudukan titik itu lebih mudah. Tapi nanti tidak selamanya soalnya itu titiknya udah lengkap. Nah, kejadiannya seperti yang B nih.
Misalnya, nanti kedudukannya udah diketahui nih, supaya terletak pada lingkaran. Oke, berarti nanti harus sama dengan 25 nih. Harus pakai tanda sama dengan. Berarti X-nya di soal ini kita ganti min 3, berarti min 3 kuadrat ditambah Y-nya diganti A, berarti A kuadrat, sama dengan 25. Nah, perhatikan yang di sini nih. Nah, ini ya. Tuh, harus sama dengan. Kenapa? Karena titik terletak pada lingkaran. Kemudian ini 9 pindah ruas jadi 25 dikurangi 9 jadi 16. A kuadrat sama dengan 16. Nah, ingat kalau ada A kuadrat artinya ada 2 nilai A. Jangan lupa ya, jangan langsung diakari 16-nya, nanti kamu cuma dapat 4-nya doang. Ada min 4 juga, hati-hati. Ya udah, jadi nilai A yang mungkin adalah min 4 atau 4. Paham yang B? Bisa ya, nangkap ya. Oke, sekarang yang C. Yang C itu titiknya harus terletak di luar. Oke, kalau terletak berarti nanti ini kita ganti jadi lebih dari ya. Karena di luar tuh, nih. Jadi nggak ada tanda lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, nggak ada ya. Mereka terpisah semuanya. Sama dengan itu terletak pada, kurang dari itu terletak di dalam, lebih dari itu terletak di luar. Gitu. Kemudian ini lihat penyelesaiannya aja di sini. Nah, ini perhatikan. Ini saya hapus ya. Kalau titiknya terletak di luar lingkaran, sama caranya substitusi saja X dan Y-nya ke persamaan lingkaran yang diketahui di soal. Berarti Y-nya diganti 3 ke sana. Salah. X-nya diganti 3, Y-nya diganti N ke sana. Berarti kita dapat 3 kuadrat plus N kuadrat min 6 kali 3 plus 8N kurang lebih dari. Kenapa? Karena maunya di luar. Nah, begitu. Jadi otomatis ya, langsung ya. Kalau kalian sudah substitusi titiknya, langsung ganti tanda sama dengan menjadi lebih dari kalau mintanya di luar. Kalau mintanya di dalam, langsung kalian ganti lebih kecil. Kalau terletak pada, berarti tetap sama dengan. Gitu. Kemudian kita dapat persamaan kuadratnya adalah yang ini. Nah, tinggal faktorin ya. Ketemu ini, faktorkan. Kemudian, ya udah gambar garis bilangan, jangan lupa ya kalau kalian ketemu pertidaksamaan kuadrat, berarti harus gambar garis bilangan. Kalian menentukan plus minusnya boleh pakai uji titik atau patokannya ini. Kalau saya sih biasanya langsung nih, patokannya kalau N kuadratnya plus depannya, berarti langsung aja plus, min, plus, nggak usah cek apapun. Pasti benar. Gitu. Tapi kalau saat sebelum kalian faktorkan ini masih min N kuadrat, ya udah berarti min plus min gitu ya. Tapi sih mayoritas di sini N kuadratnya positif, berarti jelas plus min plus. Kemudian yang diambil yang lebih besar dari 0, berarti yang plus ini yang kita ambil. Ya udah tinggal disimpulkan. Jadi, batas nilai N agar titik 3, N itu di luar lingkaran adalah N-nya harus kurang dari min 9 atau lebih dari 1. Apakah paham? Sampai yang C? Paham ya? Oke, kalau paham, sekarang kita ke latihan soal. Materi hari ini sampai ini saja kedudukan titik. Sekarang latihan. Masih ada waktu ya? Masih ada 20 menit lagi. Ayo, kita cepetan aja biar nggak ada PR. Nomor 4, nomor 5, sama nomor 11. Oke. Nomor 4, 5, 11. Dari yang nomor 11 aja dulu, yang gampang. Kedudukan titik. Nomor 11 dulu. Yuk, semua mengerjakan. Sambil dilihat tadi contoh 8 ya. Nah, karena di sini sama dengan 0, berarti
Kalau nanti kalian substitusi titiknya, hasilnya kok sama dengan 0, berarti terletak pada. Kalau hasilnya nilainya negatif, berarti di dalam. Kalau hasilnya positif, berarti di luar. Gitu. Dah, titik P terletak di mananya lingkaran ini? Hasilnya berapa? Bu, yang titik P itu di dalam bukan? Titik P di dalam? Coba. 1, 37, 37 min 2, 35. 35 min 60. Iya, di dalam ya? Negatif kan? Negatif berapa? Saya min 3, Bu. Betul. P itu di dalam. Terus. Q di luar ya, Bu. Q di luar. 1, 16, 17, 19, 19 dikurangi 19, 3, sebentar, 16 ditambah 1, 17, 17, 19, 19 dikurangi 40, berapa? 19 tambah 22 dulu deh. 19 tambah 22, 41. Oh ya, 1 ya? Benar di luar. Q di luar. Berarti P di dalam, Q di luar, dan R di mana? Tipis ya. Tuh cuma 1 sama min 3. Kalau nggak hati-hati hitungnya bisa keliru.
Saya R pada lingkaran, Bu. Pada lingkaran, pas 0 ya? Iya, Bu. 9, 25, berarti 34, 34 dikurangi 6, 28, 28, 28 tambah, ini 50 ya, benar, 0. Ya, berarti di dalam, di luar, pada. Oke, terus yang B. Yang B angkanya lebih kecil nih. Dapat titik K di mananya lingkaran? Kevin dapat K-nya di mananya lingkaran? Saya di luar, Bu. Di luar. 5. 5 tambah 8. 5 tambah 8 berapa? 13. 13 dikurangi 11. Oh iya benar. Kemudian L-nya di mana, Kevin? Pada, Bu. Pada. Pada lingkaran. Pas 0 ya. Iya. Oke, ya. 1, 0, 4, 5, 0. Ya, betul. Yang M-nya berarti di dalam. Dalam. Oke. Oke. Nomor 11 gampang ya. Sekarang kita naik ke atas ke nomor yang mana dulu nih? 4 dulu apa 5 dulu? 5 dulu aja ya. Kalau 4 kan gampang tuh. Nomor 5. Caranya gimana? Kayak tadi. Ini kamu langsung ambil ini sebagai X. X sama dengan ini ya. Kemudian Y sama dengan ini. Kemudian dikuadratkan kedua ruas. Kuadratkan kedua ruas, kemudian ditambahkan. Gitu. Coba. Nanti dapat persamaannya apa?
Jadi langkahnya tadi apa? Dikuadratkan kedua ruas. Kemudian ditambah. Dapat persamaannya? Apa coba? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan berapa? Masya? Saya kurang ngerti Bu yang itu. Nggak ngerti. Itu loh. 1/2 akar 2 cos itu kamu jadikan X kan? Akar 2 sin theta ini kita ambil sebagai X-nya si titik P kan? Ini X. Yang ini jangan dibaca nih. Theta itu berubah dari 0 sampai 360 derajat kan? Karena dia trigonometri kan? Sudutnya pasti bergerak dari 0 derajat sampai itu. Tapi ini semuanya satu kesatuan ini kita anggap sebagai X. Kemudian Y-nya itu adalah min setengah akar 2 cos theta. Nah, ini sebagai Y-nya si titik P kan? Nah, kemudian ini kita kuadratkan kedua ruas. Nah, kita kuadratin setengah akar 2 dikuadratin jadinya apa? Setengah ya? Setengah bukan. Setengah sin theta kuadrat. Sin theta kuadrat, sin kuadrat theta. Kemudian yang ruas kanan dia X kuadrat, kan dikuadratin kedua ruas kan. Kemudian yang setengah akar 2 cos theta itu jadinya setengah cos kuadrat theta. Cos kuadrat theta. Sama dengannya ya udah Y kuadrat. Nah, kemudian ini kita tambahin. Y kuadrat. Ya udah tambahin. Nah, ya udah kan tinggal jadi X kuadrat plus Y kuadrat ya. Ini X kuadrat tambah Y kuadrat. Sin kuadrat cos kuadrat kan jadi 1 ya kalau ditambahin. Ya udah tinggal setengah aja. Itu. Paham? Masya? Paham Bu. Ya, dan yang lain juga ya. Oke. Jadi ini lebih mudah daripada yang contoh 7. Kenapa? Karena koordinat titik P kita udah ada. Terus yang B. Yang B nanti persamaan kuadratnya apa? Persamaan lingkarannya apa?
Dapat yang B? Persamaannya apa? Nih, saya kasih kunci jawabannya ya. X min 4 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan 2. Nah, itu. Persamaan lingkarannya pusatnya di 4,3, jari-jarinya adalah akar 2. Oke, kurang 1 menit lagi, nanti PR-nya yang nomor 4 ya. Sama ini, kalau yang B kalian belum ketemu, ini kunci jawabannya ya. Ini kunci jawabannya. Kalau belum ketemu, coba ini ketemu dapat ini itu gimana caranya. Kemudian nomor 4 nanti dikerjakan. Ikuti panduannya di contoh 6 ya, yang tadi kita bahas. Oke, ini saya tutup.